Iya aneh, bawa judul mulu, nggak bosan, nggak punya topik. Si pemeras itu. Kalau aku judul guys, udah nggak pakai bak bibu nggak ditersangkain dulu kayak dia, udah langsung ditangkap sama polisi. Banyak bacot si mulut joker. Kenal Lula nggak Cong? Lula mana nih? Lula mana Cong? Ini lagi cemilan sehat nih ya. Ganti cilok kalian dengan ini ya sayang ya. Coba pola hidup sehat. Aku tuh kemarin itu udah lah 2026 nggak usah bahas itu kakak. Nggak bisa nggak bahas. Harus bahas, harus tuntas semua. Kalau nggak suka nggak usah nonton di sini ya. Ini aku masih ngoceh karena belum semua tuntas sampai buzzer-buzzer disapu bersih ya. Kalau udah tersapu bersih, aku janji tidak akan membahas sampah-sampah itu lagi. Oh iya, aku nggak kenal. Tapi turut berduka cita ya. Pegu Melu beneran nggak judul kan Bu? Yang percaya aku judul sama dengan percaya dengan reviewnya si dokter fiktif, murtad kalian ya. udah aku pendukungmu. Iya harus, udah nggak ada bahan, kalau aku judul nggak ditersangkain dulu kayak dia itu, aku langsung ditangkap sama polisi. Aku dan suamiku ditangkap karena kalau suamiku itu terlibat judul, aku pasti kena TPPU karena aku istrinya, nggak mungkin dia nggak ngasih duit sama aku. Buktinya aku sejahtera, aman, tenang, lagi ngemil kuaci. Kalau dia harus menyandang status tersangka, ini banyak orang meninggal mendadak nih ya. Ini iya nih kawan, ini Besti ya bener. Banyak orang meninggal mendadak nih. Jangan sampai si dokter fiktif, si joker itu, nauzubillah min zalik ya, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, hablum minanasnya belum selesai sama manusia karena dia masih tersangka statusnya. Kalau Allah mungkin Maha Pemaaf, tapi dia menjadi tersangka atas hinaan dia terhadap orang lain, belum selesai urusan di dunia. Nauzubillah min zalik. Namanya suami ibu disebut sama media Kompas waktu itu, ya nggak apa-apa, karena itu framingan dari bos buzzer ya, bayar media sampai suruh bikin podcast nyebut namaku. Dikira aku akan diem, akan runtuh, akan kalau Coach Cecen judul pasti Bu Fitri sendiri yang anterin ke kantor polisi. Betul itu guys. Jadi saking si bos buzzer ini kepengen aku ini buruk di mata masyarakat sampai memframing kalau si Cecen itu terlibat judul, padahal cuma berteman doang, kenal doang, kayak kalian lah berteman sama maling misalnya, terus kalian nggak tahu apa-apa, terus kalian mau dituduh maling juga. Ya bener sih, main sama tukang parfum, wangi parfum, main sama tukang kambing, bau kambing. By the way, kalian suka main sama kambing nggak? Tuh si joker mainnya sama kambing mulu, makanya bau. Aku ngeri ngelihat sepak terjang para sindikat penghancur skincare ini. Tapi ya tidak ada kejahatan yang abadi guys, kalian nantikan aja lah. Makanya kan aku bilang kalian siapin kuaci, popcorn. Kalau aku udah siapin kuaci, hatur nuhun Gerin. Aku tidak pernah salah dari awal terjadinya kisruh skincare ini. Aku tuh punya mata batin yang menduga dari awal dialah dalang di balik semuanya. Bener ternyata. Kata
Kata Bopeng, Kak Fit banyak kasus masih dalam proses. Ih, punya nyamain. Nauzubillah min zalik ya. Aku mah nggak pernah terbersit di benak di hati aku berurusan sama pihak berwajib sampai harus bolak-balik kantor polisi kayak si Joker ya. Nggak ada aku mah bukan pelaku kriminal kayak si dokter fiktif. Cari dari Sabang sampai Merauke ya. Cari dari Sabang sampai Merauke. Dari 19 tahun aku udah jadi pengusaha. Nggak ada satupun laporan aku tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Nggak kayak si Samira tuh. Dokter kok gitu, nggak ada adab. Yang selalu ngomongin aku. Kalau kalian bisa menemukan kasus aku satu aja kasus aku, misalnya aku pelaku kriminal di kantor polisi mana, bawa ke depan biji mata aku kasih kamu 10 miliar, bukan lagi 2 miliar. Cari, yang ada aku banyak ditipu orang, tapi aku mah kalau soal penipuan ya nggak ada, aku mah dibawa ke kantor polisi. Udahlah, mungkin itu cara Allah membersihkan rezekiku. Mungkin aku banyak juga, misalnya zakatku kurang, kebaikanku terhadap sesama kurang. Jadi aku tuh kalau ditipu orang guys, tidak pernah aku membawa ke ranah hukum. Aku tanya dia baik-baik apa alasannya. Kalau alasannya memang yang terutama untuk keluarga, pasti aku maafin. 10 miliar mau, cari 10 miliar aku kasih itu. Sambil ludahin tuh mulut si Joker. Kalau ngomong jangan sembarangan. Aku ditipu orang sering sekali, namanya pengusaha mah pasti begitu ya. Banyak aja lah ketemu hal-hal begitu. Tapi aku nggak pernah menyelesaikan ke kasus hukum. Tapi kalau untuk bullying ya, aku dukung. Karena itu lebih kejam dari pembunuhan. Nggak ada. Ini lagi ya, mumpung aku lagi live nih ya, aku merekam dulu biar nih ya. Nih aku mau ngasih tahu. Jadi aku punya kontraktor yang namanya Simon ya. Namanya Simon nih teman-teman aku, dia berhasil menyusup ke pertemanan aku ya, menjadi kontraktor katanya. Ternyata banyak hal-hal yang tidak baik dilakukan. Diduga menipu korban-korban temen aku yang banyak ibu-ibu kepengen bekerja, ditipu daya ya sama si Simon ini nih teman-teman ya. Hati-hati ya, kalau dia pernah menjual bahwa dia itu pernah bekerja sama aku, bohong. Dia kerja sama aku cuman pertama-pertama doang, memberikan attitude yang baik seolah-olah dia kontraktor yang bener. Ujung-ujungnya apa? Kacau semua kerjaannya. Nah itu, dia lepas dari aku, dia masuk ke pertemanan aku. Baru tahu aku kemarin kalau dia ternyata membohongi beberapa orang. Ngeri tuh manusia. Jadi ya, untuk teman-teman aku, kalau ada yang namanya Simon ngaku pernah kerja sama aku, dia kerja sama aku aja nggak bener, jangan dipercaya. Oke? Tuh, ini aku mau sebar ke grup aku sudah umumkan. Jadi kita itu kalau kambing ketar-ketir ya, udah mau lebaran haji, say. Jadi lagi penggemukan kali. Kalau kambing ketar-ketir iya. Udah lagi korban, musim kurban. Kok kurban. Sebagian orang ngomong mami anak durhaka. Oke, aku tidak bermaksud membela diri dan aku tidak bermaksud untuk menyalahkan ya. Kita lihat kejadiannya beberapa kasus di Indonesia ini yang seorang ibu tidak baik hubungannya dengan anak. Yang terbaru itu kasus Manohara. Aku tahu sama Manohara beberapa kali pernah ketemu.
Tapi aku nggak berteman ya, karena kalau di acara aja ketemu. Setelah dia bikin tulisan di sosial medianya, rasanya pengen aku peluk gitu. Aku rasain bagaimana kita sebagai seorang anak yang tidak diperlakukan adil oleh ibu, tapi kita tidak berdaya karena bagaimanapun itu ibu. Dilema ya. Tapi bersyukurlah kalian yang mempunyai ibu yang ada peribahasa hanya ibu yang bisa menukar nyawa dengan anaknya. Bersyukurlah kalian ya. Makanya itu aku sama anak-anakku nggak mau sekali anak-anak aku itu sedikit pun merasa sedih, sedikit pun merasa sendiri, sedikit pun merasa oh aku ini kok begini ya, kok aku kayaknya begini. Aku nggak mau. Aku sampai aku menutup mata, aku ingin menjanjikan, aku ingin menjamin hidup anak-anakku damai. Ada masalah apapun di dirinya bahwa dia punya mami. Dia punya mami, dia ada aku yang selalu menjadi rumah untuk dia pulang, apapun masalahnya. Jadi kalian itu nggak usah terlalu juga menyalahkan apa-apa tuh anak durhaka, anak durhaka. Kalian tidak pernah ada di posisi orang yang seperti dia, ya. Kalau aku pernah ada di posisi dia, jadi aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Mungkin juga si ibunya juga mungkin punya trauma yang dia belum bisa ngedil dengan hatinya, sehingga dia tidak bisa memperbaiki. Harusnya tidak memperlakukan anak seperti itu, malah dia mengulangi. Mungkin saja seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain lewati, tetapi please stop kalau kalian itu sedikit-sedikit bilang anak durhaka. Kalian tidak tahu apa yang pernah dilewati oleh mereka-mereka yang akhirnya tidak baik hubungannya dengan ibunya. Gitu ya sayang ya. Siapapun yang kenal sama Manohara di sini, kirim virtual hug dari aku. Semoga dia kuat, semoga dia bisa sembuh luka batinnya, dan insya Allah kalau nanti dia punya anak, dia akan menjadi ibu yang baik. Semangat Manohara. Udah, aku mah suka melo. Kita ke topik lain lagi. Kata ibu, itu malaikat tak bersayap, tapi sayang aku nggak merasakannya. Tapi Allah maha baik, segala kecewaku dibayar tuntas sama Allah. Aku punya mama mertua kayak ibu kandung. Iya, aku pun begitu. Mama mertua aku tuh sayang banget sama aku. Makanya Allah itu akan memberikan kekosongan-kekosongan di hidup kita dengan caranya selama kitanya ikhlas dan berserah diri ya. Salam hormat. Aku selalu akan melawan pembuli insya Allah. Lagi ngapain dia? Kalian lihatlah ke sana. Kalau kakak turunannya orang Lamor, aku orang Indonesia. Kalungnya silau, kenapa kalung aku? Kalung aku menyakiti mata yang bahas kambing Bu, nantilah kalau mau kurban, beli kambing di mana yang bagus buat kurban. Bentar lagi Ramadan, habis Ramadan kan Idul apa itu? Oh, muka aku udah ini si detektif Hong, si JPU Hong. Nah kalau aku tuh berteman sama orang-orang yang dalam keadaan sedang tidak baik-baik aja, pasti aku nggak tinggalin. Gantian ngebesuk dia, saling menyemangati.
Hari ini juga ada beberapa orang yang di Surabaya sebetulnya mau besuk, tapi nggak bisa karena hari libur nggak ada jam besuk. Nih si Easymed nih, yang mendingan kalian itu daripada saling menjatuhkan, mending kalian ini support lokal brand. Muka aku sebersih ini nih gara-gara sesalep ini nih, Ratan Sakin. Aku itu kalau sekarang aku udah pakai yang 2% ya. Ini yang 4% ini awal-awal waktu aku tuh ini banget tebal banget melasmanya. Tapi ini yang 4% ini aku pindah pakai ke leher, biar leher aku aja leher juga glowing. Caranya gimana dapetinnya? Kalian nggak bisa beli sendiri ya, harus ngedownload atau beli di webnya, tapi nanti harus dengan konsultasi dokter. Banyak sih sebetulnya skincare-nya dari Ratan Sakin ini di webnya itu kayak Halodoc, tapi aku lebih ke pakai ini karena ini ampuh. Untuk muka-muka yang korban korban skincare abal-abal ya, dilihat dulu sama dokter. Sungguh ini wajah aku sebersih ini sekarang. Sekarang aku tuh lalai, kemarin nggak pakai ini sampai leher, ini aku pakai di leher. Biar leher aku tuh beda kan, biar leher aku glowing juga. Ini aku nggak pakai apa-apa ya, habis mandi karena di rumah aja. Harganya itu nggak nyampe 200.000. Ada yang kamu tanya deh nih, hubungin aja nih customer service-nya Easymed. Customer service-nya Easymed, nanti kalian dikasih tahu cara mendapatkan ini gimana. Nah, aku mah orangnya tidak hanya membantu berdiri dari buzzer-buzzer, dari giringan opini, dan aku juga kepengen membantu untuk menyuarakan yang ditakutin sama para buzzer-buzzer itu adalah produk mereka itu jelek ya, karena si produknya Bu Heni Sagara ini emang semua bagus-bagus. Orang yang bikin di Maklon dia juga bagus-bagus, nggak ada tuh namanya pabrik Heni Sagara disegel karena memproduksi zat-zat berbahaya. Jadi jangan terprovokasi oleh penjahat-penjahat itu. Nah, kalaupun memang waktu itu pernah beredar disegel, itu tidak seperti yang mereka enduskan ya. Kesalahan administrasi nothing. Kalian itu harus cerdas sekarang. Harganya di bawah 100.000. Aku ini udah lama beli. Aku lupa, tapi karena dokter aku udah masuk ke Easymed itu, jadi aku tuh konsultasi sama dokterku dan dokterku menyarankan belinya yang segini, Bu. Itu. Om Harifai 2663 nggak tahu aku. Tanya aja sana sama teman-temannya, bener nggak? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu, kalian nonton aja lah. Tidak ada kejahatan yang abadi. Ya mudah-mudahan aja. Dugaan mata batin aku sudah tahu siapa bosnya. Nanti memang bener dia bosnya. Ya nggak usah mancing-mancing di sini nyebut nama siapa nggak akan aku bacain ya. Nggak akan aku bacain, netizen aja sana baca. Tuh kata si Om Harifai 2663, Dokter Oki bos buzzer katanya ya, bukan kata mulut aku. Aku berharap itu hoax ya. Jadi nggak usah mancing-mancing aku. Tunggu aja lah kata Pak Polisi siapa. Nggak usah kalian nebak-nebak A, B, C, D, si ini, si itu, nggak usah. Kita itu kalau menuduh orang itu harus berdasarkan fakta dan data. Kalau dari dalam yang bisa diminum ada nggak? Benar Bu Herni 120781, biar hukum aja yang berbicara. Kita itu jangan ngikutin sindikat-sindikat pemeras dan sindikat-sindikat penghancur skincare main hakim sendiri. Kita itu kalau ada apa-apa lapor pihak berwajib, biarkan pihak berwajib yang bekerja ya. Kalau sekarang kalian lihat tuh ya, no viral no justice katanya. Ternyata diviralin itu rata-rata sama oknum. Oknum memang yang bersalah ngebayar buzzer-buzzer untuk penggiringan opini. Jadi ngeselin karena apa? Gara-gara bos-bos buzzer ini, gara-gara perusahaan buzzer ini, semua penggiringan opini itu tidak natural lagi. Karena apa? Karena dibayar. Kalau zaman dulu tuh belum ada ide-ide bos buzzer berbuzzeran ini, masih murni, masih dari hati nurani masyarakat kalau viral itu.
Kalau sekarang gara-gara marak pertumbuhan usaha-usaha perbazeran. Nah, ini yang bahaya buat negara kita. Makanya aku setuju diberantas ini semua. Biar apa? Biar kalau ada opini masyarakat itu benar-benar adalah opini masyarakat, bukan lagi penggiringan opini dibayar oleh oknum-oknum yang nggak mau, yang nggak ridho, ya. Gitu. Pokoknya kalau kalian sebagai pengguna, kalau kalian ingin melihat kedamaian dunia nyata, itu bagus. Kalian pun harus dibarengi dengan ingin melihat kedamaian dunia maya, karena waktu kita ini lebih banyak di dunia maya sekarang. Mata kita bukan melihat lagi dunia nyata. Mata kita ini lebih banyak melihat dunia maya. Nah, itu tugas kita semua para pengguna sosmed dunia maya untuk membuat rumah dunia maya kita ini sehat, aman, tentram. Kalau bisnis bersaing secara sehat, ya. Kalau ada yang salah, ya kita mencari keadilan untuk orang yang benar, yang ngelaporin yang salah. Jangan sekarang mah yang salah gampang aja. Kalau yang salah itu punya uang, bayar aja buzzer nih, bayar buzzer, ayo dibuzerin tuh. Kayak yang tadi aku posting kasusnya Harvey Muiz, kan udah ngaku bener kalau dia bayar buzzer ratusan juta untuk penggiringan opini. Kan nggak bener itu, nggak bener itu. Sama siapa itu lawyer yang ponian itu. Wah, bener. Karena saya bersuara korban buzzer juga, iya. Bener. Sudah ada bukti ya, penggiringan opini itu dibayar sama si lawyer yang siapa aku lupa namanya, yang ponian itu yang tadi aku story. Kakak baca komen dong, komen apa? Udah ya Miss Gosong, ini dikit lagi nih. Aku masih pantengin aja dia nih. Dia ini kalau dia nggak bertobat, aku udah ngomong sama Duta Intel ya. Aku itu tinggal sedikit lagi, udah lengkap tinggal ngelaporin dia doang. Cuman aku berpikir dia punya anak yang ditinggalin di kampung. Dia mau ke Jakarta eksis untuk mencari cuan. Tapi kalau dilakukan terus menerus dengan cara itu dan membuat resah, mau nggak mau aku nanti yang bikin laporan. Dia nggak takut karena dia pernah dipenjara katanya gara-gara apa tuh di FB. Si Joker makin sinting. Iya, si Joker tuh kenapa aku namain Joker? Karena dia lagi minta perlindungan. Padahal pengen rasanya ini aku cuap-cuap nanti ya ada saatnya ya. Udah kita jadikan aja dia badut guys. Yang ngomong katanya bentar lagi juga dia apa tuh? Katanya banyak laporan. Laporan yang mana? Aku bukan dia. Aku bukan dia. Aku mah punya akal, otak, dan nalar ya. Aku punya